Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira, NPM 0319011087. Di sini saya akan membahas tentang urgensi filsafat pendidikan bagi pendidik atau guru. A. Pentingnya filsafat pendidikan. Secara sederhana, filsafat pendidikan itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas karakteristik suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan ialah jiwa, roh, kepribadian sistem kependidikan nasional. Karenanya, sistem pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila, citra dan karsa bangsa kita, atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia, tersimpul di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Urgensi filsafat pendidikan bagi guru. Seorang pendidik terutama semestinya menyadari penuh bahwa hakikat suatu ilmu pengetahuan ialah harus terus dikembangkan. Ini dapat tercapai jika nalar evaluasi yang reflektif telah tumbuh di dalam dirinya. Melalui pelajaran filsafat ilmulah nalar semacam itu diperkenalkan semasak mungkin, bahwa segala tesis yang ada dalam suatu bidang ilmu pada akhirnya akan dan harus menemui antitesisnya, dengan harapan terjalin interaksi di antaranya yang menghasilkan sebuah sintesis baru, termasuk dalam suatu perumusan kurikulum atau program pendidikan tertentu. Seorang pendidikan yang telah mempelajari filsafat ilmu tidak hanya akan berpikir mengenai bagaimana tesis perasaannya dapat tercapai, melainkan capaian dari pelaksanaannya di lapangan. Ini juga berkaitan dengan aspek hambatan atau kegagalan yang dialami. Harapannya adalah timbul dorongan untuk mengevaluasi, mengembangkan, atau justru mengaitkannya dengan hal yang lebih baik. Proses berpikir sintetik a priori yang diajarkan dalam filsafat ilmu semacam inilah yang paling dianjurkan untuk diterapkan oleh para pendidik atau guru dalam menekuni profesinya. Bahkan setiap pendidik atau guru juga wajib memahami betul hakikat dari pendidikan atau bidang ilmu yang ditekuninya itu sendiri, yakni sebagai upaya sistematis untuk membebaskan putra-putri bangsa dari ketidaktahuan dan kebodohan, sebagai bekal mengarungi kehidupan yang berkualitas masa depan. Tiap pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan sosiologi, dapat memadu setiap pendidik untuk terus menemukan dan memahami dasar-dasar ilmu, asumsi dan implikasi dari suatu ilmu, khususnya pendidikan maupun bidang yang ditekuninya. Dengan demikian, pemahaman yang utuh dan menyeluruh dapat dimiliki oleh setiap pendidik atau guru, sehingga mereka tidak hanya menjalani profesi secara statis, melainkan karena dilandasi kesadaran. C. Dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidik. A. Dasar filsafat pendidikan. Dasar pendidikan yaitu suatu aktivitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian. Tentunya pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Dasar pokok pendidikan itu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka. Juga harus ditanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. B. Tujuan filsafat pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan, artinya membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri, mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. D. Peranan dan fungsi filsafat pendidikan. A. Peranan filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan
dalam bentuknya yang lebih terperinci. Kemudian filsafat pendidikan menjadi jiwa dan pedoman. B. Fungsi filsafat pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan tersimpul dan fungsi-fungsi berikut. 1. Fungsi spekulatif. 2. Fungsi normatif. 3. Fungsi kritik. 4. Fungsi teori bagi praktek. 5. Fungsi integratif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.